Selamat datang kembali. Anime yang akan dibahas kali ini adalah Non-Non Biyori. Non-Non Biyori adalah sebuah anime yang menceritakan kehidupan sekelompok gadis sekolah di desa terpencil di Jepang. Mereka adalah Hotaru, Ren, Natsumi dan Komari. Cerita Non-Non Biyori tidak memiliki alur cerita yang kompleks, melainkan fokus pada kehidupan sehari-hari dan petualangan ringan para siswa di desa pedesaan. Mereka menjalani berbagai aktivitas bersama, seperti perjalanan ke sekolah, bermain di ladang dan mengeksplorasi keindahan alam sekitar. Sekarang lanjut ke ringkasan ceritanya. Episode 1. Di pagi hari di sebuah desa terpencil di Jepang. Sekelompok anak perempuan sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Mereka adalah Renge Miyauchi, Natsumi Koshigaya, dan Komari Koshigaya. Mereka berangkat ke sekolah menggunakan bus. Saat jam pelajaran dimulai, Bu Guru datang dengan siswi baru. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hotaru Ichijo. Dia berasal dari Tokyo, dia pindah ke sini karena pekerjaan ayahnya. Komari bertanya ke Hotaru dia kelas berapa. Hotaru menjawab kalau dia kelas 5. Komari lalu menjelaskan karena sedikitnya anak muda di desa, kelas mereka dijadikan satu. Mereka mulai menyebutkan kelas mereka. Ren kelas 1, Natsumi kelas 7 dan Komari kelas 8. Karena mereka berbeda kelas, jadi mereka hanya belajar sendiri dengan menggunakan buku tugas. Saat waktunya pulang, Ren mengajak Hotaru untuk pergi ke rumahnya. Hotaru setuju, tetapi hanya sebentar saja karena sudah sore. Di perjalanan, Hotaru berkata kalau di sini sangat berbeda dengan di kota. Dia jadi sedikit terkejut. Di Tokyo tidak ada ladang perkebunan, jalan untuk ternak dan kelasnya bukan kelas gabungan. Ren yang mendengar itu memikirkan sesuatu. Sesampainya di rumah Ren, mereka mulai makan cemilan bersama. Hotaru terlihat sedikit gugup. Ren yang melihat itu mulai teringat sesuatu. Dia mengajak mereka ke halaman belakang rumahnya. Dia mau menunjukkan Hotaru teknik rahasianya. Walaupun tak ada suara yang keluar, seekor rakun muncul. Mereka semua terkejut melihat kemampuan Ren. Ren menamai rakun itu Gu. Ren lalu berkata kalau dia melakukan. Maka Gu akan melakukan sesuatu. Walaupun suara kali ini terdengar, Gu tidak melakukan apapun. Keesokan harinya, mereka berkumpul bersama untuk menunggu bus. Ren yang masih bingung tentang desa dan kota, bertanya ke Natsumi apakah mereka sekarang tinggal di kota. Natsumi lalu menjawab kalau di sini bukan kota. Hidup di kota sangat membosankan. Di sini mereka punya ternak dan tanuki yang bisa diajak bermain. Mendengar itu, Ren merasa menjadi lebih baik. Pada saat makan siang, Ren dan yang lainnya mengajak Hotaru untuk berjalan ke bukit di depan sekolah. Setelah berjalan untuk beberapa saat, Hotaru sampai di puncak. Dia terpana melihat pemandangan di puncak. Di sana terdapat pohon sakura yang sudah mekar dan pemandangan kebun terlihat sangat indah. Melihat pemandangan itu, Hotaru menghirup udara segar dan merasa lebih baik. Di bawah pohon sakura, mereka memakan sakura mochi yang mereka bawa sambil bercandaria. Sore harinya, mereka berempat ketinggalan bus pulang. Butuh waktu 2 jam untuk bus berikutnya datang. Hotaru terkejut karena bus di kota tidak selama itu. Natsumi merasa kalau hidup di kota sangat enak. Ren yang mendengar itu, menyadari kalau hidup di kota memang lebih enak. Episode 2. Hotaru, seorang siswi kelas 5 yang baru pindah ke sekolah di desa. Dia awalnya merasa aneh dengan sistem sekolah di sini. Karena semua kelas berbeda, mereka jadi harus belajar sendiri tanpa guru. Oleh karena itu, guru yang seharusnya mengajar mereka, tertidur di jam pelajaran. Hotaru mulai mengenali anggota kelas lainnya. Kelas 9, Suguru Koshigaya, kakaknya Natsumi dan Komari. Wali kelas mereka, Bukazuho Miyauchi, kakaknya Ren. Dari semua anggota kelas, Hotaru paling suka dengan Komari. Dia merasa Komari sangat imut dan ingin mengelusnya. Pada hari Minggu, Komari mengajak Hotaru untuk pergi berkeliling desa. Hotaru merasa sangat bersemangat karena Komari mengundangnya. Dia berdandan dan menggunakan baju layaknya orang dewasa. Tetapi karena itu, Komari sama sekali tidak mengenali Hotaru. Komari mengira kalau Hotaru adalah seorang wanita kota yang datang berkunjung. Hotaru berkata kalau dia mau mengunjungi toko Dagashi. Komari yang masih belum mengenali Hotaru, tidak bisa berkata kalau dia menunggu seseorang. Dia mengajak wanita itu berjalan menuju toko permen. Di sepanjang perjalanan, Komari merasa kalau wanita kota itu terlihat sangat dewasa. Wanita itu sama sekali tidak takut melewati terowongan yang gelap. Komari kagum akan kedewasaan wanita itu. Setelah melewati terowongan, mereka sampai di toko Dagashi. Mereka lalu masuk ke dalam toko Dagashi. Hotaru melihat kalau ada es serut dan ingin mencobanya. Dia membeli 2 dengan rasa teh hijau dan kacang. Dia mau menunjukkan kalau dia terlihat dewasa ke Komari dengan memakan rasa yang pahit. Sementara itu Komari yang melihat Hotaru memakan es serut dengan lahap, merasa kalau ini adalah makanan orang dewasa dan mencoba memakannya. Tetapi karena terlalu cepat, kepalanya menjadi sakit. Pada perjalanan pulang,
Hotaru mencurahkan kegelisahannya ke Komari. Pada saat dia pindah ke sini, dia merasa sedikit khawatir. Dia tidak pernah keluar dari Tokyo dan tempat ini jauh berbeda darinya. Tetapi orang di sini sangat baik dan tempatnya sangat indah. Mendengar itu, Komari merasa kalau orang dewasa berpikir tentang banyak hal. Hari sudah semakin sore, sudah waktunya mereka berpisah. Komari yang melihat kepergian Hotaru, merasa kalau wanita dewasa itu sangat keren. Dia menceritakan kejadian tadi siang ke saudaranya. Tetapi dia tidak tahu nama wanita itu. Dia lalu ingat kalau dia memiliki janji untuk bertemu Hotaru tadi siang. Dia menelepon kediaman Hotaru dan meminta maaf. Hotaru yang mendengar itu menjadi bingung. Episode 3. Hari ini adalah hari tamasya sekolah. Natsumi dan Komari menyiapkan bekal makan siang untuk tamasya kali ini. Natsumi merasa bersemangat untuk pergi bertamasya. Bukazuho mengumumkan kalau tamasya kali ini adalah menanam padi di sawah milik keluarganya. Dia berkata tujuan tamasya kali ini bukan karena dia malas menanam sendiri, tetapi mau menambah wawasan murid. Komari, Natsumi dan Hotaru sama sekali tidak mempercayai perkataannya. Hotaru yang sama sekali tidak tahu kalau akan ada tamasya, tidak menyiapkan makan siang. Komari menawarkan onigiri yang dia buat tadi pagi. Mendengar kalau dia bisa memakan masakan buatan Komari, Hotaru mulai bersemangat. Walaupun kecewa, mereka mulai bekerja dengan giat. Ren mulai menanam seperti Puan, lalu diajarkan cara yang benar oleh kakaknya. Sementara itu, Natsumi dan Komari terjebak di lumpur dan tidak bisa bergerak. Mereka memanggil Hotaru, tetapi Hotaru yang terlalu bersemangat menanam padi, tidak mendengar teriakan mereka. Komari lalu mencoba menggunakan tubuh Natsumi sebagai batu pijak. Tetapi karena disenggol Ren, mereka berdua jatuh ke lumpur. Ren dan Hotaru membantu membersihkan tubuh Komari dan Natsumi. Mereka berdua berjanji tidak mau menanam padi lagi. Lalu terdengar suara mesin. Suara itu berasal dari mesin penanam padi yang digunakan oleh Bukazuho. Melihat itu, mereka semua penasaran kenapa dia menyuruh mereka menanam padi. Mereka memutuskan untuk makan siang sebelum pulang. Hotaru yang sudah menunggu itu dari tadi, memakan onigiri dengan bahagia. Natsumi berkelahi dengan ibunya. Ibunya menuduh Natsumi memecahkan pot bunga, tetapi Natsumi membantah dan berkata kalau pelakunya adalah kucing liar yang mencuri sebuah cemilan. Ibunya tidak percaya perkataan Natsumi dan menuduh Natsumi juga yang memakan cemilan itu. Natsumi sudah sering berbohong untuk mengelak tanggung jawab, jadi ibunya sudah tidak percaya dengan perkataannya. Natsumi yang marah, lalu berlari meninggalkan rumah bersama Komari. Dia berjanji tidak akan pernah kembali lagi ke rumah. Dia akan tinggal di markas rahasia mereka. Sesampainya di markas rahasia, Natsumi mengenang kejadian yang terjadi pada saat mereka masih kecil di sini. Natsumi yang dulu juga pernah lari dari rumah, memakan rumput liar di sekitar sini dan jatuh sakit. Komari lalu menggendongnya pulang sampai mereka bertemu dengan ibunya. Komari lalu memanggil Natsumi dan menunjukkan kucing yang memecahkan pot bunga tadi. Natsumi ingin menangkap kucing itu untuk membersihkan namanya. Tetapi setelah melihat kucing itu memiliki anak, Natsumi dan Komari menjadi tidak tega dan membiarkan mereka pergi. Natsumi yang melihat ibu kucing dan anaknya, memutuskan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, mereka bertemu dengan kakak mereka yang sedang mencari mereka. Hari sudah mulai sore ketika mereka kembali, Natsumi dan Komari mengendap-endap masuk ke rumah. Tetapi ibu mereka memergoki mereka di depan pintu. Mereka bersiap-siap untuk dimarahi, tetapi ibunya hanya berkata kalau dia sangat khawatir sepanjang hari. Pada saat tidur, Natsumi masuk ke kamar Komari. Dia merasa bersalah menyeret Komari tadi siang. Komari berkata tak apa, itulah gunanya seorang kakak. Episode 4. Ini adalah akhir terakhir sekolah sebelum libur musim panas. Para anggota kelas sedang memakan semangka setelah menerima raport semester. Ada yang berbahagia mendapat nilai tinggi, dan ada juga yang raportnya terbakar. Di kediaman keluarga Miyauchi, kakak Ren yang sedang liburan musim panas pulang kampung. Dia adalah Hikage Miyauchi, dia sekarang ber-SMA di Tokyo. Dia menyombongkan pengalamannya tinggal di Tokyo keren. Lalu Natsumi, Komari dan Hotaru datang untuk bermain. Setelah tahu kalau Hotaru datang dari Tokyo, Hikage berusaha adu mekanik dengannya. Ren bertanya apakah Hotaru sudah pernah naik kereta super cepat. Hotaru menjawab kalau dia belum pernah. Mendengar itu Hikage menjadi bersemangat dan menyombongkan diri. Tetapi Hotaru berkata kalau dia menaiki pesawat untuk sampai di sini. Mendengar Hotaru sudah pernah naik pesawat, yang lainnya langsung bersemangat. Mereka mengajak Hotaru masuk ke kamar untuk menceritakan pengalaman naik pesawat. Hikage yang kalah, ditinggalkan oleh mereka dan dia mulai berbicara dengan tembok. Ren yang tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat liburan, berbaring di teras rumahnya. Dia memutuskan untuk berjalan mengelilingi desa. Dia lalu bertemu dengan seorang anak perempuan yang memegang kamera.
Mereka langsung memperkenalkan satu sama lain. Gadis itu bernama Honoka, dia ke sini untuk berkunjung ke rumah neneknya selama libur musim panas. Ren menawarkan Honoka untuk mengajaknya berkeliling, kalau Honoka mau memfotonya nanti. Honoka setuju. Ren lalu mengajak Honoka ke sebuah kincir air. Honoka takjub dan mengambil gambar kincir air. Honoka lalu menawarkan ke Ren untuk menggunakan kamera. Ren yang tak tahu menggunakan kamera, menggunakannya terbalik. Dia lalu diberitahu cara memakai kamera yang benar dengan Honoka. Setelah mengambil beberapa gambar, Ren merasa jiwa fotografernya bergejolak. Dia mau mengajak Honoka untuk pergi ke tempat lain. Tetapi Honoka berkata kalau dia harus pulang untuk makan siang. Di perjalanan pulang, Ren bertanya ke Honoka, dia kelas berapa? Honoka berkata kalau dia kelas 1. Ren berkata kalau dia juga kelas 1. Ren merasa senang akhirnya ia mendapatkan teman seumuran. Sesampainya di rumah nenek Honoka, Honoka bertanya apa Ren mau menemaninya besok. Ren menjawab iya. Ren pulang dengan suasana hati gembira. Hari demi hari selama libur musim panas, Ren mengajak Honoka ke berbagai tempat di desa. Dari ladang bunga matahari, sungai tempat Ren menangkap kepiting, ke kuil di desa, rakun peliharaan Ren dan masih banyak lagi. Honoka berkata kalau bermain bersama Ren sangat menyenangkan, Ren juga senang bermain dengan Honoka. Hari sudah sore, petualangan hari ini sudah selesai. Ren berkata kalau dia akan membawa Honoka ke air terjun kecil besok. Honoka juga tak sabar mengikuti Ren besok. Keesokan harinya, Ren bangun pagi. Dia bersiap dan segera pergi ke rumah nenek Honoka. Ketika Ren datang, yang menyambutnya adalah nenek Honoka. Nenek Honoka berkata kalau Honoka telah pulang ke kota. Mereka pulang kemarin malam karena ayah Honoka ada panggilan kerja. Dia lalu berterima kasih ke Ren karena telah bermain dengan Honoka, lalu menutup pintu. Ren yang belum pernah merasakan perpisahan, terdiam sesaat, lalu menangis. Dia lalu pulang ke rumah dengan kepala tertunduk. Beberapa hari berlalu semenjak Honoka pergi. Ren masih merasa sedikit sedih. Lalu kakaknya datang menunjukkan surat yang dikirim oleh Honoka. Ren yang mendengar kabar itu, menjadi bersemangat. Honoka menuliskan di surat kalau dia sangat menikmati bermain bersama Ren, dia juga berkata kalau akan ke situ tahun depan. Di situ juga terdapat foto yang tak sengaja Ren ambil. Ren mendapatkan semangatnya kembali dan ingin mengirim surat balasan sesegera mungkin. Episode 5. Musim panas tak lengkap kalau tidak pergi ke pantai. Kali ini siswa sekolah desa pergi bermain di pantai. Semua orang bermain dan bersenang-senang, kecuali Komari. Komari tidak percaya diri untuk menunjukkan baju renangnya. Apalagi Hotaru yang lebih muda darinya terlihat lebih dewasa dengan baju renangnya. Komari yang kehilangan kepercayaan dirinya, pergi membeli jus untuk yang lainnya. Pada saat membeli jus, dia dihampiri oleh 2 orang laki-laki. Komari yang tak kunjung kembali, membuat semua orang panik. Mereka mencarinya di segala tempat, tetapi dia tidak terlihat dimanapun. Lalu terdengar sebuah pengumuman anak tersesat. Ternyata para pria tadi salah mengira Komari sebagai anak yang tersesat dan membawanya ke pusat anak hilang. Pada saat perjalanan pulang, sambil menunggu kereta, mereka memutuskan untuk makan di kedai ramen di seberang stasiun. Bukazuho mengingatkan mereka kalau ini adalah kereta terakhir, jadi jangan terlalu lama. Di kedai itu, mereka makan sambil berdiri. Hotaru belum pernah makan di restoran seperti ini. Natsumi hendak menambahkan bubuk cabai ke ramennya, tetapi dia terlalu banyak memasukkan bubuknya. Dia lalu menggantikan mangkoknya dengan mangkoknya Komari. Komari yang sama sekali tidak tahu memakan ramen yang pedas itu. Dia menangis karena kepedasan. Natsumi pura-pura tidak tahu, tetapi Ren menatap ke arahnya dengan tatapan polosnya. Natsumi yang mengira Ren melihat aksinya, merasa sedikit bersalah dan menawarkan untuk menukar ramen Komari dengan miliknya. Natsumi memakan ramen itu dengan terpaksa sampai matanya berair. Hotaru yang khawatir menanyakan apa dia baik-baik saja. Dia lalu menanyakan Ren yang dari tadi menatap ke sini. Ren menjawab kalau dia melihat serangga yang berkumpul di dekat lampu. Mendengar itu, Natsumi hanya menangis di dalam kepedasan. Di saat makan, kereta api sampai. Mereka lalu tergesa-gesa berlari dan sampai tepat saat pintu gerbong ditutup. Di saat kereta sudah berjalan, mereka melihat Bukazuho yang tertidur di bangku stasiun. Bukazuho yang tertidur pulas, tertinggal di stasiun kereta. Di rumah keluarga Koshigaya, Komari merenungkan sesuatu. Dia sebenarnya mau masuk ke air, tetapi dia malu menunjukkan baju renangnya. Dia mau membeli baju renang baru, tetapi ibunya berkata kalau baju renang lamanya masih bisa dipakai. Natsumi masuk ke kamar Komari, menunjukkan baju renang yang Komari pakai. Dia memakai baju renang sekolah, yang dia pakai semenjak kelas 5. Komari yang dilihat oleh Natsumi menjadi malu, dan matanya mulai berkaca. Episode 6. Natsumi sedang dimarahi ibunya tentang nilai di raportnya. Dia juga belum menyelesaikan tugas musim panasnya.
Ibunya juga hendak mengomeli Komari dan kakaknya, tetapi mereka berlari sebelum ditangkap. Natsumi yang melihat kesempatan itu, berlari keluar tetapi berhasil ditangkap oleh ibunya. Ibunya akhirnya selesai memarahi Natsumi. Dia berkata kalau dia mau menjemur kasur. Melihat situasi yang sudah reda, Komari dan kakaknya pergi ke ruang keluarga. Komari bertanya ibunya kemana. Natsumi menjawab kalau dia mau menjemur kasur. Mendengar itu, mata Komari berkaca. Dia berkata kalau kertas ujian milik Natsumi disembunyikan di balik kasur miliknya. Natsumi dan Komari pergi keluar rumah untuk menghindari amukan ibunya. Mereka lalu bertemu dengan Ren di jalan. Sementara itu, Hotaru sedang membuat boneka Komari di kamarnya. Dia punya banyak boneka Komari yang dia buat. Pada saat dia bingung mau menaruhnya di mana, para anggota kelas lain bermain ke rumahnya. Dia menjadi panik dan menyembunyikan boneka Komari di dalam lemari. Tetapi dia tetap ketahuan. Hotaru bingung harus membuat alasan apa, tetapi yang lainnya menganggap ini adalah tugas musim panas milik Hotaru. Mereka meminta Hotaru untuk mengajarkan mereka cara membuatnya. Hotaru menjadi lega. Mereka akhirnya membuat boneka bersama. Pada malam harinya, mereka melakukan acara uji nyali di kuil. Komari mendapatkan peran menjadi hantu. Komari senang dia tidak perlu ikut uji nyali. Tetapi dia tidak tahu kalau yang menakuti hanya dia seorang dan menjadi takut sendiri. Komari yang tidak melihat kalau kakaknya datang, mendengar suara di belakangnya. Ketika dia melihat tak ada siapa-siapa, dia menjadi takut. Dia lalu melihat seekor kucing hitam dan menuduhnya sebagai hantu kucing. Kucing itu lalu menggeram dan membuat Komari terjatuh ke kostumnya. Dia lalu panik karena tidak bisa melihat. Natsumi penasaran bagaimana Komari akan menakutinya. Tetapi yang dia lihat di kuil adalah seorang hantu yang sedang membunyikan bel. Hantu itu berteriak untuk mengusir roh jahat. Natsumi malah jadi heran. Pada saat uji nyali selesai, mereka bermain dengan kembang api. Komari yang masih dalam keadaan kaget, diajak bermain dengan Hotaru. Mereka lalu memandangi kembang api yang mereka pegangi. Sinar kembang api itu menandakan berakhirnya libur musim panas. Terima kasih sudah menonton. Pastikan untuk like, komen, dan subscribe untuk menonton video lainnya.